Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi, di video kali ini aku mau bahas tentang pertandingan yang mulai hari ini, yaitu turnamen Piala AFF Suzuki Cup. Seperti kita tahu timnas Indonesia bermain di turnamen ini, Piala AFF. Dan yang paling menarik menurutku adalah timnas Indonesia membawa skuad yang jauh lebih muda dari sebelum-sebelumnya, dari tahun sebelum-sebelumnya. Nah, rata-rata pemain yang ada di skuad ini kalau nggak salah itu 22 tahun atau mungkin lebih muda. Bahkan ada pemain-pemain yang lebih muda dari 20 tahun atau 21 tahun. Nah, kalau menurutku pribadi ini hal yang sangat positif juga tentunya bagi timnas Indonesia dan juga bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Karena di sini kita mempunyai skuad yang satu lebih muda dan banyak dari skuad timnas Indonesia saat ini itu pemain-pemainnya dari pemain lokal Liga 1 BRI. Ada beberapa pemain yang dari luar tentunya seperti yang nanti kita bahas tentang skuadnya. Tapi ada beberapa pemain yang dari luar. Selain mereka itu skuadnya full dari lokal, dari tim Liga BRI 1 atau mungkin Liga 2, aku kurang tahu sih. Cuma kebanyakan dari Liga 1 karena aku kemarin sempat lihat juga banyak dari pemain-pemain timnas itu juga. Ya, aku pernah main satu tim di Persis seperti Zanadin Faris, Ucil, terus seperti Arkan Kakak juga. Terus ada yang aku kenal seperti Nico, itu juga aku kenal. Jadi banyak juga pemain yang udah aku kenal di timnas buat Piala AFF ini. Nah, di video ini aku mau sedikit bahas tentang skuad timnas dan juga apa targetnya menurut ya Coach Sintayong dan juga menurut pribadiku sendiri. Nah, selain itu kita bahas siapa lawan dari timnas Indonesia tentunya. Nah, pertama kita lihat dulu skuad dari timnas Indonesia di Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 ini. Nah, yang pertama ini ada listnya di Instagramnya timnas tentunya. Pertama kiper, 3 kiper ada Erlangga. Erlangga aku juga pernah satu tim tentunya di Persis. Kiper yang sangat bagus menurutku, dia masih muda dan udah bener-bener tinggi banget dia. Jadi dia punya potensial yang sangat bagus untuk menjadi kiper, salah satu kiper yang hebat di timnas Indonesia. Nah, selain itu ada Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC. Kalau nggak salah dia dari Persija ya. Dan aku lihat beberapa kali sih mainnya, emang bagus sebagai kiper. Ada juga Dava Fasya, aku pernah lawan dia juga di Borneo, pas lawan Borneo. Nah, terus kita move ke Defendersnya itu ada Ahmad Maulana, Arema FC. Aku pernah lihat dia main saat Arema lawan Persis. Dia menurutku pemain yang sangat bagus sih. Dia bermain di posisi back kiri kalau nggak salah. Bisa juga bermain di posisi penyerang. Karena kalau nggak salah waktu itu dia main di posisi penyerang sih. Cuma ya ini dia dipanggil sebagai defender. Dan menurutku dia bagus mainnya. Dia punya potensial yang sangat bagus. Masih muda juga. Nah, Muhammad Ferrari dari Persija, kita tahu Muhammad Ferrari bermain di timnas senior juga saat ya FIFA Matchday. Jadi Muhammad Ferrari tentunya punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari rekan-rekan timnya, dan aku rasa dia juga bisa memberikan motivasi, memberikan mungkin pengalaman atau share pengalaman dia ke pemain-pemain lainnya. Oke, kita ada Asnawi Mangkualam juga dari Port FC. Nah, Asnawi memang regular bermain di timnas senior. Jadi aku rasa sama seperti Muhammad Ferrari, dia bisa membagi pengalaman dia sebagai kapten timnas juga, sebagai senior di timnya. Aku pikir dia bisa jadi contoh yang sangat bagus buat rekan-rekan tim lainnya. Oke, yang keempat dari defender ini ada Donny Tree. Donny Tree bermain di Persija dan ya aku udah sering kali lihat kok dia bermain saat di Toulon Cup dan juga saat di beberapa match kemarin pas kualifikasi Piala Asia dan juga pas mereka juara tuh. Nah, Donny Tree menurutku pemain yang sangat bagus. Dia masih muda juga. Dan kalau nggak salah dia pas main di Manahan dulu itu kapan ya? Pokoknya pas Ivar cetak gol juga di Manahan pas dia main. Nah, aku lihat kayaknya Donny Tree juga ikut di situ. Cuma belum dipasang atau dipasang pas menit-menit akhir gitu. Tapi setelah itu aku lihat dia lebih sering dipasang juga, apalagi di tim Coach Indra. Dan dia menurutku pemain yang sangat konsisten, bermain stabil juga, punya daya juang yang bagus juga. Jadi dia pemain yang bagus menurutku.
Selain itu ada Kakang Rudianto Persib. Nah, aku ini kurang tahu tentang Kakang, jadi ya aku nggak bisa bilang apa-apa sih tentang Kakang. Habis itu ada Pratama Arhan dari Suwon, dan ya Pratama Arhan sama seperti Muhammad Ferrari dan juga Asnawi, dia bermain di timnas senior saat FIFA Matchday juga. Dia juga dapat kesempatan menit bermain terus hampir setiap pertandingan, jadi dia punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari yang lain. Arhan juga bisa menjadi senjata timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini, karena ya satu, dia bisa bermain juga di posisi penyerang seperti kita lihat beberapa match terakhir kemarin saat melawan Arab Saudi sama siapa kemarin itu, Jepang sama lawan Arab Saudi. Dia bermain di posisi penyerang sama gelandang, jadi ya dia bisa sih, dia bisa bermain di posisi itu. Dan selain itu dia juga mempunyai lemparan yang jauh seperti kita tahu. Nah, habis itu ada Kadek Arel Bali United. Nah, aku juga berapa kali lihat dia main, dan dia menurutku kokoh sih sebagai defender, dan juga mempunyai ketenangan yang juga bagus, udah oke. Jadi ya kita lihat hari ini, karena hari ini timnas Indonesia main lawan Myanmar. Jadi kita lihat hari ini gimana performance-nya dari Kadek Arel. Kayaknya dia pemain starter kan. Ya, jadi kita lihat nanti gimana, nanti malam. Selain itu ada Mikael Tata Persebaya. Nah, ini pemain aku kurang tahu sih tentang pemain ini, jadi ya aku nggak bisa bilang apa-apa tentang dia. Sultan Zaki, aku juga kurang tahu tentang dia. Oke, kita move ke midfielders. Nah, di midfielders ada Robbie Darwish. Nah, ini aku kayaknya pernah lihat deh Robbie Darwish itu. Tapi di timnas, tapi dia bermain di posisi back kiri atau back kanan kayaknya. Sekarang di midfielder ya ternyata. Tapi ini bagus loh waktu itu aku lihat. Dia main di back. Dia daya juangnya bagus waktu itu ya. Kalau nggak salah orang ya aku. Terus Muhammad Rian Hanan, ini aku kurang tahu sih dari Persija tapi. Nah, selain itu ada Arkan Fikri. Kalau Arkan Fikri aku udah tahu sih. Dia saat bermain ya waktu itu di Manahan juga pas timnas U22 kayaknya atau U23, pas Rafael Strike ngegolin juga itu kan. Terus ya Ivar juga ngegolin, terus ada Arkan Fikri main di situ. Saat pertandingan itu aku lihat live juga, dan dia punya daya juang yang bener-bener bagus menurutku. Dia rajin larinya, rajin ambil positionnya juga, dan dia membantu menyerang dan juga bertahan juga kadang. Jadi Arkan Fikri ya dia punya pengalaman juga di kemarin saat timnas U23 main, saat kita juga melawan Korea waktu kita menang tuh penalti shootout kan. Ya Arkan Fikri juga punya pengalaman yang banyak di timnas, jadi ya aku pikir dia bisa menjadi andalan buat timnas Indonesia di Piala AFF ini di posisi gelandang di midfielder. Selain itu ada Zanadin Faris. Ya aku kenal Zanadin dari Persis, tentunya udah berapa tahun main sama Zanadin. Jadi aku tahu kualitasnya Zanadin, dan ya dia menurutku adalah talent yang sangat besar di timnas Indonesia. Jadi ya bagus sih Zanadin dipanggil lagi ke timnas Indonesia, karena kemarin kan dia sempat dipanggil, habis itu kena cedera lutut juga kan. Cederanya Zanadin itu ACL kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi aku lihat juga dia setiap hari ke fisio, setiap hari rehabilitas, dan ya rajin pastikan dia. Dan udah comeback habis itu setelah setahun, semusim out, habis itu balik lagi. Dan ya dia bisa perform juga, dan menurutku dari dulu aku lihat Zanadin dia pemain gelandang yang sangat potensial. Dan ya aku pikir dia juga bisa menjadi andalan buat timnas Indonesia. Nah, Rivaldo Pakpahan, aku kurang tahu tentang Rivaldo Pakpahan, jujur aja. Nah, habis itu yang terakhir ini ada Marcelino Ferdinand. Ya kalau Marcelino mah kita udah tahu kualitasnya, dia salah satu talenta terbaik, atau menurutku talent terbaik bersama Rizky Ridho. Jadi ya Marcelino harus menjadi andalan untuk timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Nah, aku pikir dia bakal menunjukkan lagi tentunya. Insya Allah bisa lah. Oke, kita move ke pemain forwards, pemain penyerang. Dan ya ini sangat menarik. Ada beberapa pemain yang aku kenal juga, seperti Arkan Kakak yang pertama, pemain di Persis. Dia pemain yang sangat humble tentunya, selalu baik semua orang. Terus pekerja keras juga, bener daya juangnya di latihan. Saat kita latihan itu bagus. Kulihat pertama Arkan Kakak pas masuk di Persis itu, tentunya dia masih ya biasalah, kalau pemain baru kan agak malu gitu, tapi kan
Habis itu dia bisa adaptasi dan menunjukkan performanya juga sangat tajam juga, pemain yang tajam di depan gawang. Dan ya aku pikir dia bisa menjadi salah satu striker untuk masa depan timnas Indonesia. Menurutku sendiri Arkan sangat bagus dia daya juangnya. Jadi kita tetap harus support Arkan. Jadi dia pemain yang sangat potensial dan bagus, apalagi di posisi striker untuk timnas Indonesia. Nah, habis itu ada Afrianto Nico. Aku kenal juga Nico dari, ya dia juga orang Solo kalau nggak salah kan. Ya dia pemain yang sangat bagus juga menurutku. Di Persija dia bermain bagus, jadi salah satu pemain muda terbaik kan di musim itu beberapa, kira 2 tahun yang lalu pas dia masih bermain di Persija. Dan sekarang dia main di Dewa United, dan aku pikir dia juga mendapatkan pengalaman yang sangat banyak di sana. Ada pemain-pemain yang hebat seperti Egy, seperti Mesidoro, ada siapa lagi, ada Arapenta. Jadi banyak pemain-pemain yang pengalaman di sana di timnya. Jadi aku rasa dia punya potensi yang sangat bagus untuk menjadi penyerang yang lebih baik lagi untuk timnas di masa depan. Selain itu ada Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka bermain juga di timnas senior di FIFA Matchday. Cuma dia belum mendapatkan kesempatan oleh Coach Sintayong di FIFA Matchday. Nah, aku pikir di Piala AFF ini itu adalah kesempatan Hoki buat menunjukkan kualitasnya dia. Karena ya dia pemain yang ya Coach Sintayong selalu bawa di setiap match pertandingan FIFA Matchday. Jadi aku berharap di turnamen Piala AFF ini dia bisa menunjukkan kualitasnya dia, dan ya dia bisa membuktikan kenapa dia selalu dibawa oleh Coach Sintayong di FIFA Matchday. Nah, habis itu ada Ronaldo Kuateh. Nah, dia punya pengalaman juga di timnas Indonesia, tapi sayangnya beberapa musim yang lalu dia harus vakum karena cedera kayaknya. Nggak tahu ya cederanya apa, tapi dia vakumnya cukup lama sih kalau nggak salah. Nah, sekarang dia main di Thailand ini sepertinya, Muang Thong United. Nah, ya, dia kembali dikasih kepercayaan oleh Coach Sintayong untuk bisa membela timnas Indonesia. Jadi, ya ini kesempatan dia karena dia mempunyai potensial sama seperti Marcelino. Karena mereka selalu bermain bareng waktu itu saat timnas Indonesia main berapa tahun yang lalu tuh. Dan mereka berdua, Marcelino sama Ronaldo Kuateh, itu adalah andalan saat itu di timnas Indonesia. Jadi dia sebenarnya mempunyai talenta yang sama seperti Marcelino, talenta yang salah satu terbaik di Indonesia. Jadi aku berharap juga di turnamen kali ini dia bisa menunjukkan performa dia. Habis itu ada Rafael Struijk. Kita tahu sendiri Rafael Struijk seperti apa, pemain yang sangat potensial juga dan membuktikan kualitas dengan golnya juga di timnas Indonesia saat FIFA Matchday, saat melawan Bahrain dia mencetak gol. Jadi dan saat turnamen kemarin sama U23 dia juga mencetak gol-gol yang indah tentunya. Jadi aku berharap dia bisa menunjukkan kualitasnya lagi dan bisa mencetak gol. Itu yang paling penting sih menurutku, bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Nah, terakhir ada Victor Deitan. Nah, aku kurang ngerti tentang Victor Deitan, tapi aku pernah melihat beberapa video tentang dia. Dan ya, aku impress sih. Dia bagus. Pemain yang cepat, mempunyai agility yang sangat lincah juga. Jadi kita akan lihat gimana dia perform di turnamen Piala AFF tahun ini. Nah, itu squad full dari timnas Indonesia untuk Piala AFF. Dan ya dari sini kita bisa lihat kalau squadnya sangat muda. Aku pikir beberapa pemain yang berusia 17, 18, 19, juga beberapa yang 20, 21. Dan ya ada beberapa juga yang senior seperti Arhan, seperti Asnawi tentunya. Nah, tapi rata-rata pemain dari timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini adalah pemain yang muda. Aku pikir U22. Ya, Sintayong berani menurunkan skuad timnas U22. Dan yang mungkin banyak dari kalian juga yang tanya ke aku, Bang, menurut Bang Yusa gimana nih target timnas Indonesia buat Piala AFF tahun ini? Apakah harus juara atau harus gimana? Nah, di sini aku mau bilang sih kalau dengan Coach Sintayong memanggil atau datangkan skuad timnas U22, yaitu pemain yang ya U22 untuk timnas Indonesia senior di Piala AFF. Nah, di sini aku mau bilang ke kalian kalau menurutku pribadiku sendiri targetnya timnas Indonesia di Piala AFF ini, aku nggak ada target yang tinggi untuk timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini, karena menurutku yang lebih penting adalah perkembangan pemain timnas Indonesia, apalagi mereka mempunyai tim yang muda, tim U22. Di sini mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di panggung yang besar, di panggung timnas senior. Itu adalah ya kesempatan buat mereka, tantangan buat mereka juga tentunya. Dan di sini kita juga akan lihat
progres mental pemain-pemain tersebut. Jadi pemain-pemain timnas yang masih muda, yang masih berusia di bawah 22 tahun, mereka akan ya dilatih mentalnya. Mental mereka akan semakin lebih kuat lagi. Dari sini progres mereka akan semakin naik lagi tentunya. Dan ini sangat penting untuk masa depan timnas Indonesia. Karena ya timnas Indonesia nggak mungkin bisa selalu bermain dengan skuadnya sekarang. Nah, karena semakin lama kan pasti mereka semakin menua, semakin ya menjadi senior, dan ya timnas kita yang muda, timnas muda U22 itu suatu hari nanti akan menggantikan timnas senior tentunya. Jadi aku pikir ini hal yang sangat bagus untuk perkembangan timnas pemain-pemain yang muda. Yang paling penting menurutku adalah perkembangan mereka, progres mereka dari segi mental, dari segi pengalaman bermain di timnas senior, habis itu dari segi performa mereka, terus ya di sini mereka benar-benar dilatih gimana menjadi pemain timnas senior. Dan aku senang sih melihat ini, aku senang juga dengan ya apa yang mungkin dipikirkan Coach Sintayong untuk bisa membawa skuad yang muda. Dan ya ini berani juga sih dari Coach Sintayong. Jadi ya kita akan lihat gimana nanti hasilnya. Tapi menurutku kalau target untuk juara atau untuk ya menjadi top 3 atau top 5 itu tentunya bagus kalau bisa. Kalau bisa itu hal yang benar-benar sangat bagus. Tapi aku nggak ada target buat mereka untuk itu. Karena ya paling penting menurutku adalah progres mereka, perkembangan mereka secara individual dan juga secara tim untuk timnas Indonesia di masa depan nanti. Jadi guys, menurutku ini yang paling penting untuk di video kali ini. Nah, semoga di pertandingan malam ini saat mereka melawan Myanmar kalau nggak salah. Nah, hari ini mereka melawan Myanmar jam 7:30 malam kick off. Terus habis itu lawan Laos tanggal Kamis besok jam 8 malam. Habis itu lawan Vietnam tanggal 15 jam 8 malam. Jadi yang mereka mempunyai lawan yang bagus loh. Ini Vietnam loh. Vietnam bagus tentunya. Walaupun ya mereka kalah sama kita, cuma kita kan sekarang dengan beda skuad yang beda tentunya. Dan di Vietnam bagus. Kalau Laos aku kurang tahu, dan Myanmar harusnya kita bisa menang lawan Myanmar. Jadi ya kita lihat malam ini gimana hasilnya, gimana performa dari timnas Indonesia, pemain-pemain mudanya. Tapi ya kita tetap harus support mereka, jangan terlalu berharap yang tinggi tentunya. Yang penting adalah perkembangan pemain-pemainnya, dan ya performa mereka di turnamen ini bisa semakin menaik dan semakin bagus tiap pertandingan. Jadi guys, itu aja yang aku ingin sampaikan. Semoga sukses untuk timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. And ya, semoga informasi yang aku berikan ini cukup untuk kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Aku sangat apresiasi support dari kalian guys. And ya, I see you in the next video. Peace.